Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Martina Nafratilova, mahasiswa semester 2 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah keterampilan berbahasa dan kesusastraan. Dan saya di sini akan membahas analisis wacana kritis pada bekas kita yang bodoh atau sekolah yang bodoh. Sebelum saya akan menganalisis berita tersebut, saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis yaitu studi linguistik yang membahas wacana bukan dari unsur kebahasaan, melainkan mengaitkannya dengan konteks. Dasar teoritis analisis wacana didasarkan pada beberapa perkembangan sejarah dalam filsafat pengetahuan dan teori sosial. Yang menjadi pokok bahasan analisis wacana kritis yaitu bahwa analisis wacana kritis mengkaji tentang upaya kekuatan sosial, pelecehan, dominasi, dan ketimpangan yang direproduksi dan dipertahankan melalui teks pembahasannya, dihubungkan dengan konteks sosial dan politik. Teori dari analisis wacana atau discourse analysis adalah cara yang digunakan untuk membongkar makna atau pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu teks baik secara tekstual maupun konseptual. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menganalisis atau membahas terlebih dahulu terkait metode apa yang digunakan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Theon A. Van Dijk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu podcast dengan judul Kita yang Bodoh atau Sekolah yang Bodoh, yang membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini didapatkan dari elemen-elemen dalam wacana seperti struktur makro atau tematik, sekarang saya akan menganalisis pada podcast Kita yang Bodoh atau Sekolah yang Bodoh yang membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Media digital masa sekarang sudah mengalami perkembangan yang besar. Media menjadi salah satu alat yang digunakan untuk penyampaian informasi khalayak umum. Informasi tersebut disampaikan oleh orang-orang, instansi, ataupun suatu kelompok untuk memberitahukan sesuatu hal. Pemberitahuan tersebut dalam media bisa berupa tulisan maupun video. Dalam penelitian ini, podcast merupakan salah satu media yang menampilkan video yang berada di dalam YouTube. Podcast menjadi salah satu cara seseorang menyampaikan argumen-argumen atau pernyataan khusus untuk disampaikan secara luas. Sekarang masyarakat dengan bebas menggunakan podcast sebagai wadah orang-orang untuk menyampaikan pendapat ataupun informasi yang dimiliki. Pada podcast Kita yang Bodoh atau Sekolah yang Bodoh menjelaskan beberapa aspek pembahasan yang terjadi dalam pendidikan maupun di luar pendidikan. Pada dasarnya lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada pembahasan pertama membahas mengenai adanya kekerasan fisik di sekolah pada pembelajaran zaman dahulu dan sekarang masih adanya tindakan kekerasan tersebut. Namun setiap anak memiliki perlindungan hukum sendiri. Selanjutnya mengenai bullying yang dilakukan anak di lingkungan masyarakat dan penanganan kepolisian terhadap bullying yang terjadi masih kurang sehingga bullying masih terjadi pada anak. Pembahasan mengenai anak yang pintar, pelajaran sekolah dianggap sukses, sedangkan anak yang memiliki kemampuan berbeda dianggap belum bisa sukses. Namun pada kenyataannya, anak-anak yang memiliki kemampuan berbeda sudah menemukan potensi dalam dirinya, sehingga anak fokus pada pengembangan dirinya. Adanya pernyataan seperti itu dalam podcast jadi membuat argumen bahwa sistem sekolah yang ada sekarang tidak salah namun tidak lengkap. Terlihat pada kenyataannya, anak-anak yang memiliki kemampuan berbeda dikesampingkan dan ada diskriminasi terhadap kemampuan anak. Bukan hanya pada potensi anak, dalam podcast tersebut membahas mengenai homeschooling. Pada dasarnya pendidikan tidak selalu didapat dari pendidikan formal saja atau lingkungan sekolah, tetapi pendidikan non-formal seperti pendidikan dalam lingkungan, keluarga, dan masyarakat seharusnya juga
Mendukung homeschooling yang dijelaskan Kak Seto bisa dilakukan untuk anak-anak yang memang kurang cocok dengan pendidikan formal dan anak-anak yang tidak bisa sekolah diberikan fasilitas belajar secara gratis. Pendidikan informal tampaknya merupakan dampak atau kesinambungan dari suasana pendidikan formal. Hal tersebut membuat Dedi memberikan kritikan bahwa dua hal yang dilakukan bisa menjadi ketidaksamaan dalam pendidikan. Namun hal tersebut dibantah karena kesamaan dalam pembelajaran tetap sama, walaupun metode yang dilakukan berbeda. Beberapa pembahasan dalam podcast di atas membuat peneliti melakukan penelitian menggunakan teori analisis wacana kritis. Peneliti ingin mengungkapkan beberapa pernyataan-pernyataan dari Kak Seto mengenai pendidikan di Indonesia. Penggunaan teori analisis wacana Vanci karena dalam teori tersebut menggunakan unsur-unsur kebahasan. Pada analisis struktur makro dalam podcast Kita Yang Bodoh atau Sekolah Yang Bodoh membahas mengenai pendidikan formal dan non-formal. Analisis superstruktur pada struktur ini terdapat elemen skematik. Data yang termasuk elemen pendahuluan yaitu ketika anak-anak memiliki kemampuan berbeda tidak dianggap pintar karena sistem sekolah tidak seperti itu. Pada data di atas dijelaskan bahwa sistem pendidikan sekarang masih mengedepankan anak yang memiliki kecerdasan memahami pelajaran dan menguasainya dianggap pintar, sedangkan anak yang memiliki kemampuan berbeda tidak dianggap pintar. Sistem sekolah yang hanya terfokus pada teori membuat anak memiliki kemampuan tentu sedikit disempitkan dan kurangnya perhatian dari beberapa faktor. Pembahasan tersebut menjadi pendahuluan dalam analisis superstruktur ini. Sekolah dan kuliah tidak diciptakan untuk orang sukses karena kita diciptakan seakan-akan kita dianggap sama, sedangkan kemampuan kita semuanya berbeda-beda. Pada penggalan tuturan di atas bahwa sekolah dan kuliah tidak menciptakan orang-orang sukses. Sukses dalam artian di podcast tersebut orang yang mampu menciptakan pekerjaan, bukan orang-orang yang mencari pekerjaan. Pada kenyataannya, hasil dari kuliah maupun sekolah terkadang hanya sebatas memahami pembelajaran tanpa mengeluarkan aksi menciptakan. Sehingga dalam penggalan tuturan tersebut, Didi mengeluarkan argumen bahwa sekolah dan kuliah tidak diciptakan untuk orang sukses. Karena saya yakin juga bahwa Indonesia berkembangnya, kita selalu mengatakan bahwa mereka generasi penerus. Jangan bikin generasi penerus stres. Biarkan generasi penerus yang berkembang mengenai sekolah yang masih menggunakan sistem pendidikan yang belum terbarui. Kak Seto selaku Ketua KPAI memberikan wadah anak-anak yang tidak cocok dengan pendidikan formal dengan mendirikan homeschooling bagi anak-anak yang kurang cocok dengan pendidikan formal maupun anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Analisis struktur makro memiliki beberapa elemen. Elemen yang dihasilkan dalam penelitian yaitu latar peristiwa, latar historis, maksud peranggapan, koherensi, kondisional, leksikon, dan metafora. Data sebagai latar peristiwa sebagai berikut. Peristiwa pola didirikan di sekolah pada zaman dulu masih ada kekerasan fisik. Anak-anak zaman sekarang sudah dilindungi dengan adanya pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan dalam ayat 1 bahwa di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Sistem pendidikan di Indonesia masih kurang terbaru karena ketika anak yang dianggap pintar di sekolah saat dewasa nantinya sukses dalam hidup, namun hal tersebut bisa terjadi hanya kepada anak-anak tertentu. Pola pikir orang tua mengenai hal tersebut masih melekat hingga sekarang, sehingga anak dituntut untuk pintar bukan untuk mendalami kemampuan pendamnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.